Perkenalkan, nama saya Mei Seven Panjaitan dengan NIM A1D1221156. Saya dari ruang R002 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis saya dari video edukasi webinar dan workshop karya ilmiah untuk publikasi jurnal pada akademik. Dalam video terdapat 3 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, mencari dan mengevaluasi sumber pustaka akademik. Yang kedua, menerapkan strategi membaca sumber pustaka akademik. Dan yang terakhir, menulis untuk publikasi akademik. Mencari dan mengevaluasi sumber pustaka yang akademik merujuk pada proses pengumpulan dan penganalisisan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan relevan dalam bidang ilmiah atau akademik. Hal ini melibatkan analisis kritis terhadap kredibilitas, keandalan, dan kegunaan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, artikel, situs web, atau media lainnya. Di bawah ini merupakan contoh yang termasuk dalam tulisan akademik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumpulan data, di mana tulisan akademik harus mengumpulkan data yang relevan dan dapat dipercaya. Data yang digunakan harus dapat dipercaya dan relevan dengan tema yang dikembangkan dalam tulisan. Yang kedua yaitu penganalisis data. Setelah data dikumpulkan, tulisan akademik harus melakukan penganalisis data yang mendukung tema yang dikembangkan. Kemudian penganalisis data harus menggunakan metode yang relevan dan dapat dipercaya. Yang ketiga, pengumpulan referensi. Tulisan akademik harus mengumpulkan referensi yang relevan dan dapat dipercaya. Referensi harus dapat dipercaya dan relevan dengan tema yang dikembangkan dalam tulisan. Dan yang keempat yaitu pengumpulan data yang relevan, di mana tulisan akademik harus mengumpulkan data yang relevan dan dapat dipercaya sehingga tema dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, penganalisis kritis. Tulisan akademik harus melakukan penganalisis kritis terhadap data yang digunakan sehingga data tersebut dapat dipercaya. Tujuan dari mengevaluasi sumber pustaka adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah dari sumber yang kredibel, relevan, dan dapat dipercaya, sehingga tidak mengurangi kualitas karya tulis yang dihasilkan. Proses mencari dan mengevaluasi sumber pustaka akademik merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Para ahli di bidang terkait mempertimbangkan beberapa hal sebelum menerbitkan artikel. Konten yang dipublikasikan meliputi kualitas tulisan, penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan artikel, dampak penelitian pada bidang yang relevan, dan apakah artikel tersebut penting atau menarik peneliti di bidang ini. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan karya ilmiah, di mana tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk publikasi di jurnal akademik. Hal ini menekankan pentingnya memahami dan mengikuti standar serta proses yang diperlukan untuk memastikan karya dapat diterbitkan.